Selamat pagi menjelang siang, mahasiswa-mahasiswi yang tergabung di dalam mata kuliah metodologi penelitian. Di semester 4 rata-rata ini tidak ada yang mengulang. Itu berarti cerminan mahasiswa TG 18 bukan berarti nilainya bagus-bagus, oke? Tapi mungkin mereka lebih mengejar kredit 144 SKS semua. Kalau direkap memang ada seperti Dian, siapa itu? Dian Kusuma itu nilainya ada D, dan beberapa juga 17 masih banyak yang E seperti itu. Oke, balik lagi, pertemuan hari ini akan membahas mengenai field equipment. Jadi alat dan bahan yang layaknya kalian siapkan untuk kegiatan-kegiatan penelitian geologi. Jadi kalau analoginya nanti kalau setelah pemetaan geologi itu, pada saat MK pemetaan geologi kalian sudah punya alatnya, oke? Tidak, beberapa Unsri menyediakan inventaris alat, oke? Beberapa ada juga yang perlu kalian siapkan seperti itu, oke? Saya lanjut. Oke, ini outline-nya. Jadi geological tools, survey instrument, oke. Kemudian photograph and tape measures. Ada juga stationary and others yang perlu kalian siapkan, dan fieldwares, oke. Kita masuk ke geological tools. Oke, jadi nanti ada palu sedimen, palu beku, kemudian ada kompas geologi. Bentar. Oke, ini ada palu sedimen dan palu beku. Oke, S-wing ini PSTG inventaris. Oke, kemudian geological compass. Nanti ada model Sylvan dan nanti ada model atau Brunton type. Berikutnya adalah busur. Oke, ini fungsinya apa nanti kita diskusikan. Kemudian berikutnya adalah loop. Oke, ini loop ini adalah mikroskop portable. Jadi untuk perbesaran, untuk melihat mineral-mineral dan sebagainya. Oke, ukuran butir dan sebagainya. Berikutnya kita masuk, kalau palu sedimen dan palu beku ini perbedaannya ada di runcing. Oke. Kemudian nanti yang ini lebih pipih. Ini fungsinya adalah kalian harus tahu dimensi ini. Dimensi palu sedimen itu berapa, dimensi palu beku itu berapa, karena terkadang sering ini menjadi parameter. Jadi yang ini 23, yang ini 17 seperti itu, karena itu nanti bisa jadi parameter dalam foto singkapan dan sebagainya. Oke. Palu sedimen ini pipih karena itu kalau ada lapisan, jadi misalnya ada lapisan seperti ini. Sebentar. Oke. Nah, jadi misal seperti ini ya. Ini lapisan kedudukannya berbagai macam seperti ini, misalnya miring. Nah, ini palu sedimen itu nanti lebih lugas lagi di identifikasi singkapan di bab berikutnya. Kalau palu sedimen itu pipi itu bukan membongkar seperti ini. Ini tidak meaningless. Jadi tidak berarti manfaat pipihnya. Jadi pipihnya itu misal seperti ini, itu dibongkar begini agar terlihat struktur sedimennya, kemudian terlihat gradasi ukuran butir dan sebagainya. Itu teknik pengamatannya nantinya. Tapi kalau semua kalian grab seperti ini, itu variasi gradasi ukuran butir itu tidak
tidak terlihat dan tidak ada manfaatnya kalian memiliki palu sedimen seperti itu. Oke, jadi pipihnya itu akan lebih berarti kalau untuk pengamatannya ini seperti itu. Oke, nah nanti akan kelihatan mana yang lempung, mana yang ternyata sandstone dengan sandstone-nya itu nanti ada gradasi dari very fine sampai ke coarse grain seperti itu. Oke, itu kompas geologi nanti kita diskusikan lebih lanjut. Busur ini untuk mengetahui derajatnya. Oke, di kompas juga sudah ada, tapi alangkah lebih optimal kalau kalian menggunakan busur karena nanti ada beberapa data pengukuran yang harus untuk mengetahui derajatnya. Oke, angelnya. Oke, kemudian loop tadi sudah itu untuk mineral identification. Oke, kalau sampai ke kristal itu butuh loop yang canggih, tetapi membutuhkan biaya. Biasanya kalau kristal itu nanti lebih lanjut di laboratory analisis dengan mikroskop seperti itu. Oke, nah ini kompas klino, kompas dan klino. Jadi ini ada yang ini yang model tipe Silva, oke. Kemudian ini tipe Brunton, seperti itu. Adapun kompas ini tidak hanya sekedar mengukur strike dan dip, tapi itu untuk mengukur azimut, oke. Di sini, jadi dapat digunakan untuk mengukur arah dan sudut. Jadi ada dua komponen data, itu adalah arah dan sudut. Kalau arah itu 360 komposisi datanya, oke. N 359 derajat east. Oh, berarti ini arah. Oke. Dia mengarah ke utara. N 273 berarti ngarah ke barat. Oke. Nanti ada komponen data berikutnya itu adalah sudut. Sudut itu maksimal menggunakan satuan derajat maksimal 90 derajat. N 93 derajat east, benar, karena itu arah. Oke. Begitu 93 derajat, oh berarti itu salah karena mengidentifikasi sudut maksimal adalah 100 maksimal adalah 90 seperti itu. Oke. Ini sama. Jadi untuk mengukur arah dan sudut. Arah itu bukan arah strike saja, tapi arah apa ya? Arah singkapan, arah azimut. Jadi misalnya ada foto seperti ini, oke? Ada singkapan seperti ini. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya ada ini arah fotonya, singkapannya ini arah ke berapa? Oke? Kalau kalian dari sini kalian tembak seperti itu, oh ternyata 320. Oh berarti singkapan ini berarah atau arah foto ini berarti ke arah 320 itu berarti ke arah northwest seperti itu atau barat laut dan sebagainya. Oke. Lebih terukur. Oke, sebelumnya mungkin kalian sudah mengenal tenggara, barat laut, barat daya, utara, timur, selatan, barat seperti itu. Itu klasifikasi, tapi di kalian anak teknik tingkat akurasinya harus lebih tinggi karena tidak hanya dengan pemetaan tidak hanya sebatas di pemetaan saja nantinya, tapi berkaitan juga nanti dengan dunia kerja, tipe atau arah longsoran dan sebagainya itu harus terakurasi dalam angka semuanya. Oke. Jadi apa bedanya N320 dengan N335 derajat? Secara harafiah tidak ada bedanya karena semua berarah barat laut, oke, northwest. Tetapi dalam bidang keteknikan itu berarah itu sangat signifikan karena bedanya 320 dengan 336 bedanya apa? Bedanya adalah 16 derajat. Oke. Nanti kita lihat contoh pen mana ini pen. Oke. Ya, ini ke utara berarti 0 atau 359 sedikit ke utara, oke. 320 itu ke arah sini. Oke. Ini saya ganti warna dengan bedanya berapa tadi? 336. Saya ganti biru. Oke, blue. 336 maybe
Nah, seperti ini. 16 derajat. Apa bedanya? Bedanya nanti kalau kalian di dunia eksplorasi atau di dunia mitigasi dan sebagainya, ini akan berarti kalau di titik ini 16 derajat bahkan 5 derajat, arah 5 derajat itu tidak terlalu signifikan. Tapi nanti kalau diimplementasi data kalian, data penelitian kalian ini diimplementasikan oleh user, teman-teman dari mitigasi, teman-teman dari eksplorasi cadangan migas, cadangan mineral dan sebagainya. Oke, ini saya ganti pen color, mungkin warna black. Oke, 16 derajat ini atau di titik bor nanti di semester 5. Nah, di sini ya. Oke, 320. Akan tetapi kalau 336 arahnya akan berbeda jauh. Nah, oke, semakin ke sana. Oke. Berikutnya yang 300 berapa ini tadi? 320. Ah. Oke. Jadi begitu mendata 320 tapi ternyata 336 itu sudah di titik tidak masalah, tapi nanti jarak sekian meter ini akan ada selisihnya ini. Nah, seperti itu. Itulah yang dimaksud dalam bidang keteknikan atau tingkat akurasinya terukur dengan angka-angka seperti itu. Oke. Nah, menghadapi hal demikian, maka teknik mengetahui azimut atau bearing suatu objek, arah foto, kemudian arah singkapan, kemudian apapun yang terkait dengan arah lintasan juga seperti itu. Letakkan kompas sejajar pinggang, bisa lihat di sini, di pinggang, dan buka penutup kompas hingga objek terlihat dari cermin. Jadi ini dibuka, ini nanti ada komponen cerminnya. Nah, penjajaran kompas yang benar dicapai dengan melihat objek ke cermin. Jadi bukan buat ngaca, tapi buat merefleksikan objek tersebut seperti itu. Di sini kalian bukan melihat objek di sana, tapi melihat objeknya dari cermin tersebut. Seperti itu. Putar seluruh kompas di tangan sampai garis yang tergambar. Misalnya di objek depan ada botol. Silakan kalian itu masing-masing. Ada botol. Botolnya itu terefleksi melalui cermin dan nanti ada garis. Di sini ada garis. Nah, di sini ada garis. Itu menjadi titik akurasinya. Berikutnya, cermin tampak tergambar di cermin tampak melewati titik pusat pada jarum magnet. Sebelumnya nanti ada nivo tabung atau nivo mata sapi itu harus rata karena kalau tidak seperti itu ini terkunci nanti. Misalnya kompas seperti ini. Nah, makanya dia harus rata. Cerminan tahu kalian dinotis kompas ini sudah rata atau belum itu adalah dari nivo mata sapinya. Nanti ada gelembungnya seperti itu. Berikutnya adalah tahan, putar, cincin azimut. Nanti komponen belakangnya itu diputar hingga panah orientasi sejajar dengan jarum magnet. Nah, kemudian dibaca. Baca nilai arah melalui cincin azimut. Jika memungkinkan dapat menggunakan teknologi terbaru, maka dengan smartphone kompas jauh lebih efektif. Ini bentar. Kalau sudah ini yang manual, konvensional yang saya jelaskan tadi, jauh lebih optimal kalau kalian menggunakan smartphone kalian masing-masing. Di situ ada tools kompas, atau kalau mungkin yang belum ada bawaan dari kompas, itu bisa download aplikasinya. Contoh seperti tergambar di mana ini? Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian karena setali 3 uang, kalian mengukur, ini kompas saya. Kalian mengukur di situ sudah termasuk koordinatnya. Di sini ada koordinatnya tapi masih latlon. Berikutnya sudah ada lokasi secara spasial, lokasinya di mana. Kemudian termasuk juga di dalamnya ada elevasinya. Nah, itu. Jadi data arah dapat, kemudian data georeferensinya dapat seperti itu.
Oke. Akan tapi kalau yang mempunyai keterbatasan jangan berkecil hati, ada kompas seperti itu. Oke. Berikutnya seperti ini. Nah, kita ke kompas Klino dulu, tipe Silva tadi mengukur arah, sekarang adalah untuk mengukur sudut. Oke. Akan tetapi ini perlu disampaikan karena kalian menempuh mata kuliah ini bukan hanya untuk sekedar pemetaan geologi saja, oke? Bukan hanya untuk skripsi, tapi jauh lebih ke depan kalau ternyata kalian nanti memiliki rezeki di industri maupun tim riset dan sebagainya. Sehingga perlu disampaikan yang familiar adalah ada tipe Silva dan ada tipe Brunton. Meskipun PSTG memberi fasilitas inventaris tipe Brunton seperti itu. Tapi kalian tetap harus memahami bagaimana penggunaan tipe Silva. Oke. Pertama ini adalah general orientation-nya. Oke. Arah foto. Oke. Di sini ada west, di sini ada east. Oke. Tahu dari mana west dan east itu kalian tembak. Berarti ini arah fotonya ke berapa? Kalau di kanan west, di kiri east, berarti ini relatif arah fotonya adalah ke utara. Oke. Kanan kiri west east berarti utara. Oke, berapa itu angkanya? Itu yang perlu kalian tembak atau perlu kalian ukur. Oke, 358 juga ke utara, 3 derajat juga ke utara, seperti itu. Nah, itu yang perlu kalian ukur. Berikutnya adalah ini untuk mengukur sudutnya. Set the clinometer mode-nya. Oke, di sini, aduh bisa di zoom nggak nih? Aduh nggak bisa. Oke, di sini ada sudutnya. Oke, buat klinometernya menggunakan 90 sampai 270 derajat. Oke, diputar. Nah, setelah itu ini nanti diputar. Ini di rotating sampai ada notifikasi nivo apa ya? Nivo tabungnya itu sampai di tengah. Oke. Nah, sudah. Kemudian berikutnya baru membaca dip-nya. Jadi contoh Oke. Jadi nanti kalau sudah nivo tabung masuk, itu nanti itu digaris, jangan langsung diangkat, tidak dibaca. Itu hanya membaca, mengetahui notif saja. Oke. Seperti ini, digaris. Ini sebagai tolak ukur untuk dip. Jadi misalnya sudah dapat garis ini. Oke. Begitu itu dipnya, kompasnya itu diputar. Nah, kemudian harus tegak lurus. Tegak lurus dengan ini, dengan garis line yang kalian garis tadi. Garisnya tidak harus dengan pena, bisa dengan besi dan sebagainya, mistar penggaris dan lainnya. Oke. Kemudian ini dibaca nanti klinonya. Oke, yang ini baca, oh ternyata dia 12 derajat ke sini. Seperti itu. Oke. Strike direction sama. Jadi kalau itu kalian setelah itu garisnya ini kalian ukur mata itunya, nivo tabungnya harus rata seperti itu. Ini yang dimaksud dari nivo kalau di Silva itu tabung semua. Ini untuk membaca tabung semua. Ini untuk membaca sejajarannya. Sudah rata-rata mata air belum? Oke. Dan kalau mau ngecek juga setelah ini nanti tinggal diberdirikan untuk ngecek sudah itu belum. Deep direction menggunakan northwest atau southeast atau east atau west seperti ini. Oke, jadi misalnya N 3 derajat east. Oke, saya ganti warna merah, red ini. Oke. Nah, misalnya sudutnya 96 nggak mungkin. Berarti sudutnya 86. Oke. 86 derajat. Nah, standar internasional sekarang itu di notif dengan deep direction-nya. Kalau dia ini ke arah northeast, berarti kan ke arah utara. Oke. Hadapan kalian ini
depan kalian itu utara. 3 derajat berarti ke arah utara. Nah, dippingnya kan berarti ke arah kanan. Oke. Jadi kalau itu sana utara, berarti dippingnya miring ke kanan seperti itu. Nah, dippingnya ini menghadap kemana? Menghadap ke south east seperti itu. Karena apa? Karena maaf, salah. Bentar, mana tadi hapusnya? Aduh, salah lagi semua. Jadi misalnya 86 derajat. Nah, ini mengarah ke east. Seperti itu. Oke. Karena kalau di sana ke utara, oke, utara berarti kan miringnya utara barat. Nah, dia deep direction-nya ini mengarah ke timur seperti itu. Oke. Selanjutnya ini komponen-komponen dalam Silva. Jadi ini oke, notifikasi linear kalau objek sudah memasuki cermin tapi belum di tengah. Oke. Ini adalah garis penghubungnya, garis notifikasi. Kemudian ini bagian depan. Ini adalah arah, oke. Kemudian nanti di sudutnya ada yang kecil ini. Ini klinonya, busurnya. Oke. Busurnya. Nah, seperti ini. Ini 180 tapi dalam arti data itu 90. Jadi miringnya 90 ke sana atau 90 ke sana seperti itu. Oke. Ini komparasi mistar atau ruler buat apa namanya? Buat bisa digunakan juga dalam skala ketika foto singkapan dan sebagainya. Berikutnya kita menuju ke tipe Brunton. Ini yang akan kalian hadapi atau kalian gunakan berikutnya adalah menggunakan Brunton. Oke. Sama general orientation. Oke, berarti ini west east, berarti ini relatif arah ke utara. Oke. Kemudian strike direction. Oke, disejajarkan yang dibaca adalah nivo mata sapi tengah. Oke. Diputar sampai nivo mata sapinya tengah. Ini sudah masuk. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah ini bunderan. Ini nivo mata sapi, ini nivo tabung seperti itu. Ini untuk mengetahui kesejajarannya. Oke. Strike itu gelembungnya harus sudah masuk di tengah. Berikutnya digaris. Digaris setelah masuk komponen ini digaris, strike. Kemudian ukur dipnya. Oke. Dipnya itu dimiringkan, disejajarkan. Oke. Disejajarkan. Nanti ada pantulan dari cermin ini lurus, berarti sudah masuk, baru diputar. Jadi kalau kalau arah begitu sudah masuk nivo mata sapinya, udah langsung dibaca. Tetapi kalau deep magnitude, oke, setelah tegak lurus dengan garis strike, oke, itu diputar sampai nivo ini, nivo tabungnya itu di tengah. Jadi setelah itu diputar, sudah masuk, baru itu dibaca klinonya atau sudutnya. Oke? Sama deep direction-nya jangan lupa dibaca. Kemudian berikutnya adalah ini komponen-komponennya. Ini untuk membaca klinometer. Ini fungsinya apa kalau sudah deep? Ini nanti kita lihat untuk mengukur sudut dan sebagainya. Oke? Long side, kemudian klinometer. Oke? Ini yang tadi sama seperti Silva. Oke? Kemudian di sini ada komponen persentase. Kalau yang di balik kompas ini ada konversi antara sudut menggunakan persen dengan sudut menggunakan derajat seperti itu. Oke, ini yang diputar di belakang tadi. Oke, jari kalian diputar dengan finger. Oke, berikutnya itu mungkin nanti lebih lugas di praktikum atau kalau punya kesempatan live langsung nanti di lapangan kita bisa itu. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, survei instrumen. Survei instrumen itu adalah GPS. GPS menginformasikan posisi saat ini. Kalau sekarang relatif lebih mudah ya. Oke, karena beda dengan 10 tahun saya yang lalu posisi saya ya misalnya di Sleman seperti itu. Posisi. Apa maksudnya posisi? Saya ya di misalnya di Depok seperti itu. Apa
apa yang dimaksud? Oh, ternyata posisi itu sama. Itu harus terikat dengan angka. Karena nanti posisi itu sebagai titik. Posisi kamu di mana? Yang paling kecil sekalipun di rumah itu harus diikat dengan titik. Jadi nanti oke, diikat dengan titik. Nanti ada komponen komponen saat ini nggak masalah ya. Komponen saat ini sebagai northeasting, atau X-nya, atau ini nanti sebagai Y-nya. Oke. Nah, posisi saya di mana? Atau sekarang udah bisa Sherlock seperti itu. Sherlock itu yang di aljabarkan adalah koordinatnya. Oke. Jadi kalau kalian di rumah sekalipun lokasi yang paling sempit itu kalau begitu kalian Sherlock itu nanti rumah kalau yang rezekinya rumahnya besar nanti di dapur itu beda-beda lokasinya seperti itu. Sama seperti nanti juga di Singkapan di sungai. Oke, di sungai itu luas. Coba kamu ke sungai ini. Waduh, kalau sungainya panjang atau sungai Musi, nah itu luas dari maaf bukan luas, panjang. Nah, begitu dengan georeferensi dengan GPS Global Positioning System, oke, dia nanti akan mengikat kalian di X, oke, Y, dan Z. Oke. Nah, apa ini? Tiga komponen tersebut dikenal dengan georeferencing. Berikutnya slide-slide berikutnya nanti adalah georeferencing, mengenai georeferencing. Oke. Selain handheld, Garmin GPS saat ini sudah disimplifikasi dalam berbagai aplikasi di smartphone. Oke. Kalian bisa lihat di sini. Oke. Nah, ini adalah yang X. Oke, ini yang W. Lalu Z-nya ini apa? Z-nya itu altitude. Oke. Nah, Z-nya ini 290 elevation. Oke, mudah sekali sekarang. Oke, tapi nanti kalau GPS kan maaf, kalau smartphone kan kaitannya dengan signal seperti itu. Jadi bukan berarti kita mendewakan smartphone, tapi itu kalau di tempat masing-masing masih syukur. Tapi nanti kalau di hutan atau di mana lagi ya, di tempat yang rindang tertutup seperti itu, jangankan sinyal matahari masuk juga akan kesulitan. Oke, nah balik lagi ke tiga komponen georeferensi, jadi ada X, Y, dan Z. Oke, jadi ini diikat, ini secara dua dimensi. Kamu ada di koordinat berapa? Kalau zaman dulu Indonesia ada di lintang utara, lintang selatan seperti itu. Oke, sekarang kita menggunakan kalau di teknik itu menggunakan base datumnya adalah UTM, Universal Transmercator seperti itu. Oke, karena apa? Karena satuannya adalah meter. Kalau latlon, kalau bujur utara, bujur timur, kemudian bujur barat, lintang utara, lintang selatan itu adalah komponen satuan datanya adalah derajat. Kalian nanti akan mengkonversi dari derajat menuju ke detik, second, kemudian kaitannya dengan meter. Nah, dengan UTM itu sudah langsung merujuk ke jaraknya. Oke, jadi contoh seperti ini, siapa ini? Contoh si Giovanni, oke, sebentar. Ya, ini mungkin saya kick saja. Bentar, ini saya lagi mengekik rekan-rekan kalian.
Oke, balik lagi ke sini. Sampai mana tadi? Ini northwest. Misalnya nanti si ceria di N sekian derajat di sini. Kalau UTM nanti Jonathan ternyata di koordinat N sekian derajat. Nah, kalau apa namanya? Kalau dari data XY itu kalau menggunakan UTM kalian bisa merefleksikan langsung ke jaraknya. Jadi ini titik-titik-titik sini, oke? Maka dapat jaraknya di sini. Oh, berarti si siapa tadi namanya Ceria dan si Jonathan itu dengan jarak sekian. Itulah yang digunakan oleh Google. Kemudian itulah yang digunakan nanti di GIS lebih lugas kita bahas itu ya. Itulah yang digunakan dengan Waze dan sebagainya untuk mengetahui jarak dan sebagainya. Itu adalah membaca X, Y, Z. Berikutnya adalah itu baru X dan W dengan Z. Z ini adalah altitude, elevasinya. Bagaimana tadi? Z ini dua dimensi. Begitu dengan komponen Z maka 3D. Jadi misalnya kalian sudah berada di lintang yang sama, oke? Di lintang yang sama. Nah, berikutnya adalah Z-nya. Z-nya kalian tidak bisa ketemu di satu titik kalau nilai Z-nya itu beda. Seperti itu. Oke? Itu jadi inilah yang kemudian nanti dikembangkan dari menjadi elevasi, kemudian mengukur ketinggian berapa feet dan sebagainya. Oke, kita balik lagi ke sini. Selain handheld, GPS di aplikasi di smartphone. Oke, ini sudah terangkum di smartphone semua. Hanya saja tidak bisa segalanya karena terkait dengan sinyal, kemudian matahari dan sebagainya. Oke, namun saat ini keunggulan handheld Garmin GPS yakni overlay peta tematik ini yang belum bisa tergantikan di smartphone. Ada satu aplikasi, nggak tahu kalau di Android, tapi kalau di itu ada satu aplikasi lain, tapi belum bisa. Kalau di Garmin GPS, kalau sekedar mengukur X, Y, Z itu sudah tergantikan atau terdisrupsi dengan smartphone. Oke, tapi yang belum bisa hingga saat ini tidak tahu nanti 4-5 tahun mendatang itulah peran-peran Geos berikutnya untuk merefleksikan apakah bisa menggantikan GPS. Nah, ke Garmin GPS itu bisa overlay peta tematik maupun rupa bumi. Ini kalian bisa input data rasternya dari peta geologi regional lembar misalnya mana ini, kalau kalian mau mapping di Muara II berarti lembar Batu Raja, oke, termasuk peta rupa buminya. Peta rupa bumi sekarang sudah ada yang open source dan digital itu dari Navnet. Jadi Navnet itu bisa di Nah, ini Navnet, ini update, oke. Karena kalau menggunakan peta rupa bumi yang diupload oleh yang dipetakan oleh BIG itu kan tahun 95, tahun 2001 seperti itu. Nah, tapi kalau Navnet itu sudah circle connect dengan online. Jadi begitu ada yang plotting lokasi di situ ada kantor BPBD yang dibangun tahun 2018 itu di Navnet sudah ada. SPBU dan sebagainya di Navnet sudah ada. Oke. Itu bisa diterapkan di sini. Oke. Berikutnya tingkat akurasi yang lebih tinggi terutama elevasi. Ya, memang meskipun data ini hanya kisaran, terbaca hanya sinyal, akurasinya tidak apa ya, kalau untuk di pemboran atau drilling, survei dan sebagainya itu tidak direkomendasikan menggunakan smartphone karena tingkat akurasinya berbeda. Contoh seperti apa ya?
beberapa tools yang bisa merangkum semuanya itu akan tidak secanggih dengan spesialis yang satu tools. Jadi contoh seperti printer yang sekarang sudah ada Wi-Fi, Bluetooth, kemudian ada scanner, kemudian ada printer seperti ada printnya. Tapi nanti resolusi print dengan printer yang sesungguhnya yang misalnya di tempat percetakan itu nanti resolusinya akan beda. Nah itu, jadi secara fasilitas tools tersebut merangkum beberapa fitur, tetapi ada yang dikurangi dari tingkat kecerahan, tingkat dan sebagainya. Oke, itu. Kemudian sinyal dengan matahari unggul di remote area. Jadi GPS ini kalian kerja di remote area. Kalau di kemarin saya di waktu itu pernah di Papua Barat, oke, sinyal jangankan Indosat, Telkomsel saja sulit, tapi dia akan tetap dapat sinyal karena ini adalah menggunakan matahari seperti itu. Kalau di malam bukan di malam. Kalau di malam hari memang agak resolusinya agak terganggu dan dia ini menginformasikan tingkat akurasinya. Kalau di smartphone enggak seperti itu. Kalau di ini akurasi nanti 19 derajat, 19 meter, berarti tingkat akurasinya 19. Nah, itu nanti yang di plotting oleh kalian itu 3 ke bawah, 3, 2,5 dan sebagainya. Plotting location untuk plan area atau target nanti kita next berikutnya. Jadi ini kalian bisa input lokasi dari membaca referensi lokasi X, Y itu untuk plottingnya. Koordinat bisa menggunakan dengan various global datum. Oke. Kalau ini yang di smartphone, oke. Ini latlon atau geografis. Oke, koordinatnya derajat, menit dan second. Tapi kalau di mana di GPS Garmin itu yang handheld, kalian bisa menggunakan UTM disesuaikan dengan base map-nya seperti itu. Oke. Saya next. GPS sebagai fungsi keamanan, oke, selalu masukkan lokasi base camp. Jadi titik base camp itu diplot, oke, mensiasati jika tersesat maka dapat menggunakan GPS fitur go to base camp seperti itu. Melalui arah dan petunjuk meskipun memotong berbagai morfologi. Ini biasa kalau sudah siang dan sebagainya dan di alam itu punya punya budaya sendiri seperti itu. Sering sekali kalau di eksplorasi, bahkan saya bersama rekan-rekan juga sering tersesat, itu banyak terbantu oleh GPS seperti itu. Tracker feature, oke. Jadi ada trackernya. Tracker itu jadi jejak-jejak kalian. Jadi dari sini sampai ke misalnya ke kampus seperti itu ada jejaknya. Nah, itu dinyalakan. Karena apa? Karena begitu malam hari atau begitu cuaca mendung, hujan lebat dan sebagainya, kalau di alam lepas itu kalian bisa menggunakan trackernya untuk baliknya seperti itu. Oke. Nah, itu yang belum terakomodasi di smartphone. Ketika GPS selalu di tangan, oke. Ketika GPS selalu di tangan, GPS akan merekam posisi dan jejak yang telah dilalui. Ini sangat berguna jika dalam keadaan darurat dalam hal cuaca buruk. Begitu juga itu untuk evidence. Bukti kalau di eksplorasi bukti ke bos. Oke, bos juga bisa membuktikan ke investor kalau saya itu sudah masuk ke lokasi ini. Oke, tapi tidak ada endapan ekonomisnya. Baik itu emas maupun nanti kalau objeknya adalah batu bara, tidak ada seperti itu. Oke, itu sebagai bukti kalian telah melakukan, telah meninjau ke lokasi tersebut. Oh wajar Pak, Bapak nggak ketemu singkapan batu baranya di sana. Uang Bapak tidak masuk ke lokasi tersebut kok Pak. Ini Bapak hanya mutar di sini. Singkapannya tuh ada di sini Pak. Bagaimana Bapak bisa tidak mengatakan tidak menjumpai kalau ternyata Bapak tidak menuju ke lokasi ini? Seperti itu. Oke. Plotting area mencatat ini tadi yang saya sampaikan, mencatat georeferensi singkapan maupun komponen penting di lapangan.
meskipun demikian sangat disarankan untuk mencatat kembali di buku lapangan. Jadi XY-nya itu tinggal sudah masuk di mana namanya, sudah masuk di plottingnya. Oke. Tapi tetap data X, Y, Z itu tetap alangkah lebih baik dicatat di buku lapangan. Biasanya GPS hilang, rusak, atau memori penyimpanan terhapus secara sistem, misalnya sudah penuh seperti itu. Floating area kapasitas memorinya hanya 2 MB, oke. Floating area dari pada saat kalian minjam di kampus itu ternyata hasil sudah penuh dari kakak-kakak tingkat yang sebelumnya. Nah, itu jadi sangat disarankan untuk dicatat di buku lapangan seperti itu. Plotting juga dapat dijadikan penanda area untuk target sampel dan key data di kemudian hari. Ini berkaitan dengan pertemuan kita minggu depan, oke. Jadi kalian harus menentukan key area. Jadi dari peta topografi dan sebagainya, kalian tuh harus ke sini, oke. Kalian harus ke sini. Itu karena apa? Karena itu nanti akan di based on apa, perlu ke situ, perlu ke sini, dan nggak perlu laksana. Nah, itu dari data. Sehingga sebelum ke lapangan kalian sudah menentukan key datanya. Key data itu nanti terungkap kalau kita menuju ke sungai ini seperti itu. Oke. Nah, ini bisa bisa diinput di GPS seperti itu. Oke. Berikutnya, jika menemukan singkapan yang ideal dari Citra, Google Earth, maka dapat memasukkan georeferensi. Georeferensi itu X, Y, dan Z-nya ke dalam GPS. Lalu menggunakan GPS sebagai pemandu cepat untuk menuju target tersebut. Kalau ternyata ada sungai di sini, oke. Ternyata ada jalan, meskipun jalannya nggak melalui, mending kita lewat jalan ini, seperti itu loh. Oke, itu dari GPS sebagai pemandu. Begitu juga jika ingin menemukan fenomena yang dihipotesis dari sumber data sekunder. Misalnya kalian sudah punya data kakak tingkat yang perlu kalian buktikan, oke. Jadi di note di GPS TO1, TO sampai TO17 seperti itu. Ini saya mau membuktikan data kakak tingkat seperti itu. Dan data misalnya data dari referensi terdahulu. Ternyata ada pemeta yang bekerja di lokasi saya seperti itu. Nah, itu bisa di note di GPS jadi target. Yang ketiga, ini adalah photograph dan tape measures. Oke, kamera yang pertama, nanti ada kemudian berikutnya ada scale atau parameter skala dan alat pengukurannya. Kamera itu pertama adalah digital kamera, oke, smartphone. Kalau zaman saya dulu menggunakannya Camdic, oke, kamera digital. Oke, sekarang sudah berkembang menjadi smartphone kamera, bahkan ada yang SLR. Ini tidak harus kalian menggunakan SLR, tidak harus menggunakan ketiga kamera ini, tapi ini opsional saja. Oke, tapi kalau saya sudah cenderung menggunakan smartphone kamera tidak dari fiturnya saja, oke. Tapi saya menggunakan satu aplikasi itu seperti ini, oke. Nah, ini kalau di apa itu namanya, Play Store rasanya juga ada, oke. Nah, ini kalian bisa download aplikasinya, karena begitu memfoto kalian sudah langsung ternotifikasi apa ini namanya, UTM-nya, kemudian GMT, apa ini namanya, lokal waktunya, oke, kemudian altitude-nya luar biasa sekali, bahkan tanggalnya. Jadi kalian, waduh, ini foto yang mana ini ya? Kalau zaman saya dulu sering saya survei, misal di Bengkulu gitu, banyak, tiap dalam satu hari itu harus mindahkan foto. Itu foto yang mana ini ya? Seperti itu. Karena nggak ada. Misalnya foto zoom. Ini foto mana? Akhirnya biasa saya menggunakan penanda, foto tangan, seperti itu. Ini kalau untuk LP berikutnya. Beda dengan zaman sekarang. Ini sudah ini, oke. Tinggal dikomparasi saja. Di GPS sudah diplot LP46, oke. Ada georeferensinya XY dan Z. Nah, nanti di kamera handphone kalian foto, itu juga nanti terekam. Nah, dengan begini maka report kalian nantinya itu langsung di copy paste saja masuk ke dalam Word seperti itu. Tidak perlu menjelaskan lagi di captionnya Tanjung Beringin Gumai Talang, oke, dengan lokasi seperti ini, tidak perlu lagi, oke, sudah langsung ternotifikasi. Itu. Berikutnya adalah
Nanti ada scale. Nah, seperti ini juga, ini saya dapat dari Kak siapa ini? Saya tuntut mahasiswa bimbingan saya 17 untuk menggunakan hal yang sama dengan saya karena saya rasa apa ya, mengoptimalkan teknologi seperti itu. Ini dari Kak siapa itu 17 itu ya? Bukit Arif, Arif Situmorang seperti itu. Oke, dia foto seperti ini. Oke, terus berarti langsung. Oh, berarti dia sudah di Semudang. Itu sebenarnya juga memantau saya juga. Saya memantau dari remote-nya juga seperti itu. Oh, sudah ada di Sumedang dia seperti itu di foto. Oke, begitu. Itu kemudian kita masuk ke scale. Scale ini seperti yang di sini. Oke, biasanya meteran. Oke. Berikutnya ini ada yang surveyor tabs. Oke, kayak apa yang roll on gulung seperti itu. Oke. Kemudian ada yang folding rule. Oke, ini kayak peralatan tukang sebenarnya. Nah, dilipat seperti itu. Ada yang 1 meter penggaris dan sebagainya. Kemudian ada yang metal tape measures. Oke. Berikutnya saya juga menggunakan ini namanya Jacob staff. Oke. Ini saya buat dari kayu biasa. Kemudian meternya itu digradasi per 10 cm, 10 cm atau 1 desimeter kan seperti itu. Jadi kalau saya foto seperti ini, tahu lapisannya ini. Itu manfaatnya. Kalau ternyata lupa data, ternyata di foto, ini ada dimensi ini nih. Oke, ini berapa dimensinya? Nah, tinggal dibagi ini saja. Ini 10 cm, berarti dimensinya ini berarti kalau setengahnya 5 cm, oke, berarti ya paling sekitar 2 atau 1,5 cm seperti itu. Oke, itu manfaat skala. Oke, berikutnya kalau kalian mau mengukur sungai dan sebagainya, itu menggunakan alat pengukur. Berikutnya, kalau ternyata di ini ada measurement tools, oke, ini saya menggunakan yang contoh B ini, ada bawaan dari aplikasi itu adalah bentar apa namanya? Measure. Oke. Ada measure. Kalian misalnya mengukur sungai itu tidak harus lagi membentangkan tali. Oke. Nanti silakan di download mengukur tinggi lereng itu berapa ya? Nah, seperti itu. Itu dengan kalian ngarahin ini kamera merekam yang penting tempatnya sama. Jadi ini kalau kalian bisa ini menggunakan ini saya. Nah, ini menggunakan lihat ini. Ini yang penting tempatnya kalian ini posisinya ini statis, tidak berpindah maksudnya. Oke. Ini tinggal mengukur lereng dari bawah tembak ke atas. Dapat nanti dimensi lerengnya. Seperti itu. Asal tidak begini ya, misalnya kalian foto gini nah ini, nah itu yang tingkat akurasinya yang beda. Sama kayak sungai. Sungai itu lebar dari hulu tanpa kalian harus menyeberang seperti itu. Oke. Nanti tinggal dapat dimensinya seperti itu. Dan ini contoh saya analogikan mengukur ini ternyata tingginya 8 cm. Saya ambil penggaris juga ternyata 8 cm. Seperti itu luar biasanya. Kalau ngukur 8 cm ini pakai penggaris, pakai alat pengukur tidak masalah. Hanya saja seringnya dihadapi masalah itu di lapangan ketika kita harus menyeberang, ketika mengukur tinggi lereng, itu kita membentangkan tali dari bawah, nanti ada rekan yang naik ke atas seperti itu. Dulu kalau saya di company itu dilarang oleh rekan HSE karena lereng tersebut rawan dan sebagainya. Nah, itu sering yang ternyata dibatasi untuk perolehan data. Tapi luar biasa sekarang. Ini tinggal ukur sini, nah dapat tinggi lereng dan sebagainya. Itu menggunakan matematika sebenarnya. Matematika nanti kita bahas di kemudian hari. Di mata kuliah berikutnya. Itu seperti itu ya, rekan-rekan. Oke. Kalau foto jangan lupa menggunakan scale-nya karena ada komponen yang terlewat di mana namanya ketika baru sadar, oh iya ini ada mineral apa ini, oh iya ini ukuran butirnya ini tebalnya berapa ya seperti itu. Nah seperti ini, oke.
ini kalau kalian lihat foto gambar ini kan berarti ada batas di sini ya. Oke. Kemudian ini relatif agak masif, oke. Ini kemudian perlapisan ini kan ada perulangan. Semoga terlihat. Ini laminate, oke, laminasi, oke. Kemudian ini beaded. Nah, ini beaded. Nah, kemudian ini laminate lagi. Kemudian ini beaded. Tebalnya ini berapa? Itu makanya tidak harus diukur ke lapangan kalau terlewat. Itu bisa menggunakan ini. Nah, stick ini. Atau tidak harus menggunakan stick, yang penting ada parameter. Satu saja parameternya, cukup yang hitam, misalnya 10 cm ini, yang ini nanti bisa dipindah. Tak, tak. Oh, kalau ini berarti 2 kali 2,5, berarti 12. Nah, yang ini 1, 2, 3. Oh, berarti 30 cm dan sebagainya. Itu harapannya untuk visualisasi foto. Ini kemudian yang keempat adalah stationery dan bahasa sederhananya itu ATK, oke, clipboard, oke, format and case, oke. Jadi yang keras karena itu untuk mengukur, kemudian dilapisi oleh plastik dan sebagainya. Plastiknya itu jadi nanti dicoretnya titiknya itu di titik di plastik seperti itu, oke. Bukan di peta, karena kalau di peta nanti ini kalian titikin terus, baru hari ketiga sudah hancur petanya seperti itu. Oke, Pocket StereoNet ini bukan untuk di lapangan sebenarnya, tapi ini untuk analisa studio untuk di Basecamp. Tapi tetap harus di note di pertemuan hari ini karena banyak, waduh Pak, saya nggak bawa StereoNet ya Pak. Sebenarnya kalau ilmunya canggih itu bisa di online ada seperti itu. Tapi mungkin belum sampai ke sana pemahamannya untuk online StereoNet seperti itu. Waduh, ya udah nyari. Karena StereoNet nih kalian nggak bisa buat seperti itu. Oke, karena ada derajat-derajat yang itu. Oke, kalau yang polar lumayan bisa, tapi kalau yang Wolfsnet itu kan ada lengkungannya. Seperti itu. Oke, ini jangan lupa Mr. Tool, penggaris, busur dan sebagainya itu jangan lupa. Oke. Kemudian ini grain size chart itu banyak di Museum Geologi juga ada. Itu ini sebenarnya sifatnya membantu. Oke. Membantu kalian kalau masih kesulitan membedakan batu pasir dengan batu lanau dengan batu lempung, batu pasir dengan masuk ke boulder seperti itu bantu. Field notebook, protractor, acid bottles ini buat HCl, oke. Ya, jadi itu harus acid bottle dan HCl-nya, sorry, ini harus dilengkapi. Kemudian pensil, erase, mapping pens itu seperti OHP yang bisa di note di plastik dan sebagainya untuk penamaan plastik sampel dan sebagainya. Baterai dan 3D imageries. 3D imageries ini peta-peta seperti itu. Berikutnya ini yang terakhir, fieldworks, oke. Ini rasanya kalau kakak tingkat kalian sudah familiar seperti itu. Ini adalah clipboard, loop, kemudian ini smartphone pocket, oke. Kemudian palu seperti itu. Ini field notebooknya dan sebagainya, oke. Nah, ini ini komponen ini yang ada di dalam tas ini seperti itu, oke. Berikutnya apalagi ini nanti kompas kok nggak ada ya, kompas biasanya ditaruh di luar di pinggang, oke, supaya nanti kalau mau mengukur masuk mudah seperti itu, oke. Jadi ini topi, kemudian kacamata, kemudian kompas, kemudian gesper atau ikat pinggang dan sebagainya, bandana, minum, oke. Kemudian kaos kaki, oke. Boleh yang celana pendek, boleh panjang, boleh pendek. Kemudian kaos atau baju lapangan atau PDL boleh lengan panjang atau boleh lengan pendek. Tapi kalau di industri, di perusahaan disarankan menggunakan yang panjang karena eksplorasi itu tidak mapping di seringnya adalah membuka area yang baru itu biasa bukan ular ya, tapi rimba, duri dan sebagainya. Oke,
Kemudian ini juga harus lengan panjang karena celana panjang itu karena nanti ada duri dan sebagainya. Oke. Berikutnya ini safety shoes-nya. Oke, boleh safety shoes, boleh sandal, tapi yang sandal safety seperti itu. Oke. Ini geologist outfit biasanya menggunakan topi itu bukan untuk style, tapi untuk melindungi kepala dari panasnya matahari karena ada yang mudah pusing dan sebagainya. Itu penghalang. Tapi kalau saya lebih sering atau lebih senang sebenarnya menggunakan tipe di perusahaan itu menggunakan helmet. Oke. Karena apa? Karena helmet itu begitu kita nunduk-nunduk pas nerobos rimba seperti itu, nerobos-nerobos itu biasa ada apa namanya menghindari benturan material keras di kepala. Atau kadang kita di singkapan kita mukulnya di bawah kan getarannya bisa sampai atas. Atas itu biasanya nanti apa namanya jatuh, ada runtuhan dan sebagainya. Oke. Itu tapi tidak harus menggunakan PDL-nya biasa yang untuk neck, biasa yang sensitif itu menggunakan apa ini berkerah dan sebagainya. Oke. Untuk menghindari panas biasa juga menggunakan dengan kacamata. Oke. Kacamata itu biasa kalau muda tidak terlalu ya, tapi biasanya ada yang mudah apa ya, retina matanya kita kan punya kemampuan masing-masing. Ada yang tiba-tiba terang di hutan gelap begitu, tiba-tiba pas sampai di sungai langsung terang. Nah, biasanya sakit gitu. Seperti itu. Oke. Untuk sepatu fitwear itu boleh boots, oke, banyak ada model cuka boots, kemudian boleh running shoes dan sebagainya dan lain-lain. Oke. Biasanya kalau saya menggunakan sendal juga boleh, silakan. Tapi kalau di industri biasanya safety shoes yang ujungnya itu adalah ada besinya seperti itu. Oke, saya rasa demikian untuk field wears-nya itu yang menyesuaikan dengan kemampuan atau kondisi lapangan. Apakah ini nanti akan hiking di gunung, oke, di perbukitan atau menyusuri sungai, itu menyesuaikan seperti itu. Oke. Ya, itu saja yang bisa kita diskusikan untuk pertemuan hari ini. Ini sumbernya dari Angela Elku, kemudian Richard Wesley, dan personal arsip dan sketsa saya sendiri. Oke. Itu metode penelitian pertemuan kedua. Namun sebelum kita tutup, ini silakan kalau ada pertanyaan. Saya tunggu 1 menit. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, oke, silakan. Bentar. Saya buka ini dulu. Ya, gimana? Siapa tadi? Ya, jadi saya Jonathan Kawijaya, izin bertanya, Pak.
Tadi Pak kan yang ada aplikasi itu Pak yang bisa memfoto langsung keluar captionnya itu Oke. yang zona UTM itu segala. Itu kalau boleh tahu Pak nama aplikasinya apa ya Pak? Bentar ya. Iya Pak. Sebentar saya ceknya dulu. Itu sangat-sangat membantu itu. Siapa ini? Nickname-mu siapa ini? Jonathan atau? Iya Pak, Jonathan Pak. Oh, Jonathan. Bentar. Ini saya share saja. Ini kelihatan ya. Ini kalau di Android, oke, ada kamera peta GPS light, oke, atau GPS map kamera light seperti itu. Ini tampilannya, show-nya seperti itu. Oke, ini saya merasa sering menggunakan ini. Ini. Jadi sebenarnya saya ngumpan ini. Ini siapa nih? Ahlun. Nah, ini saya suruh coba sharing satu-satu kan. Ternyata dia akhirnya ini Rabu 13 jam berapa ini? Jam 9 ya. Jam 9.35. Nah, ternyata dia belum ke lapangan, masih mungkin baru bangun, masih base camp seperti itu. Akhirnya terpantau. Oke. Dan padahal dia syukurnya sudah di lapangan. Ada yang kemarin itu Heru itu ternyata mereka nggak sadar saya minta itu, ternyata dia masih di Indralaya seperti itu. Padahal perizinan lapangan udah dari minggu lalu, ternyata masih ke Indralaya. Akhirnya dengan berbagai alasan yang tidak terbantahkan ya udah, jadi nanti akhirnya debat kusir kan mereka sendiri yang itu. Seperti itu. Ini yang tadi. Jadi terpantau. Nah, ini dari Arif ini ya. Arif Situmorang. Salam dari Sumedang, terpantau motor yang kotor akibat melewati lumpur. Seperti itu. Itu siapa? Jonathan. Jadi kameranya mana tadi? Nah, ini GPS Lite. Oke. Fitur-fiturnya itu macam-macam tampilannya. Nah, ini ada lagi terbaru dari Ahlun. Ahlun mau menembus dosanya dia. Jadi langsung foto lapangan ya. Ini juga langsung foto lapangan seperti itu. Oke, ini Jonathan itu. Jadi ini Oke Pak. gitu ya. Iya Pak. Ini sangat kalau zaman dulu saya sebelum eksplorasi juga mapping itu tiap hari foto. Terus lupa akhirnya. Ini foto yang singkapan berapa? Mungkin jadi problem-problem saya zaman dulu itu semoga dengan teknologi terbaru ini kalian tidak ini foto LP berapa, hari berapa, nggak ada notifnya. Seperti itu. Terus ini pas zoom, karena semua singkapan batu bara hampir sama semua. Semua batu bara. Nah, lupa akhirnya. Karena sehari itu bisa dapat 26 LP seperti itu. Nah, batasan-batasan LP-nya itu yang saya lupa. Tapi dengan begini, ini tidak menutupi objek foto, kemudian sudah dilengkapi hari dan sebagainya. Ini sebagai evidence juga, oke. Dan ada UTM dan sebagainya. Begitu mungkin. Ada lagi? Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sip. Oke, kalau nggak ada kita sebelum saya tutup di e-learning untuk hari Jumat nanti kalian detailnya di e-learning itu salah satu hikmah kalau Bu Susi bilang itu thanks to pandemic. Jadi kita merasakan sekarang jadi kalian
salah satu hikmahnya pembelajaran tidak bersumber dari satu source, dari staf pengajar yang terdaftar di instansi kalian saja, tapi kalian bisa melalui dengan metode external class bisa menimba ilmu dari berbagai macam sumber. Tidak hanya sumber bacaan, tapi juga termasuk sumber oral diskusi. Jadi di hari Jumat sore malah jam pukul 15 itu kalian disarankan untuk mengikuti online webinar itu di Asprodi TG 38, namun sebelumnya kalian harus mendaftar di registration link tersebut untuk bisa mengikutinya dengan tema yang berkaitan dengan mata kuliah ini, yaitu metode penelitian atau metode pemetaan geologi, seperti itu. Harapannya wawasan kalian bisa bertambah. Nanti kalau ternyata kalian mendapat, sekaligus itu menjadi kontrol kami juga. Jadi mungkin ada yang kami ketahui tapi lupa tertransfer ke kalian, itu kalian bisa mendapatkannya dari mata kuliah dari webinar tersebut. Termasuk kalau ternyata ada yang masih bingung dan kurang dijelaskan, itu bisa didiskusikan di pertemuan berikutnya. Sekaligus itu juga evaluasi kami juga, kadang seringnya juga kami punya keterbatasan dalam mentransfer pemahaman. Jadi knowledge transfer kami terbatas, mungkin juga dari sarana atau dari kemampuan kami memverbalkan dalam transfer seperti itu. Nah, itu kalian bisa memetik hikmahnya dari gaya pembelajaran dari dosen-dosen lain, seperti itu. Itu pukul 15, kemudian 17 sampai 17 atau 17.30 itu link terdaftar, link sudah, flyer juga sudah saya tampilkan. Berikutnya untuk menjadi catatan kalian, jadi mengikuti itu sambil mengetik, oke, dengan lecture notes, karena lecture notes itu menjadi tolak ukur kami juga nantinya kalau ternyata harus di mata kuliah ini harus diadakan evaluasi atau UAS, ujian akhir semester. Nah, itu nanti salah satunya bisa bersumber dari itu, seperti itu. Jadi kalian yang menyerap ilmunya, kalian juga yang membuat dokumentasi, membuat catatan versi kalian, dan itu nanti pada saat UAS tidak bersumber dari materi kami saja, tapi bisa juga dari catatan-catatan kalian masing-masing melalui lecture notes. Saya rasa demikian. Kalau ada diskusi mengenai online conference seperti itu, silakan. Tapi kalau tidak ada, nggak ada kuliah ya, Jumat itu kalau saya lihat tidak ada kuliah ya. Kalau saya pantau dari database Enroll.ki itu Jumat siang kalian sudah tidak ada kuliah, saya rasa untuk TG19 ya. Namun kalau ada kuliah bisa didiskusikan, karena sayang sekali kalau kalian melewati itu juga saya dengan Prof. Edi juga bersyukur ada webinar seperti itu buat pengkayaan kalian lah. Oke. Oke, kalau tidak ada, kita cukupi sampai di sini pertemuan kita yang kedua ini. Nanti kita bertemu di sesi 3 itu di Jumat siang. Oh ya, jangan lupa apa itu namanya? Di rename Unsri, misalnya Unsri siapa ini? Unsri Yosapat, kemudian Unsri Emi, kemudian Unsri Deni Tawaf, supaya kami juga bisa tahu seperti itu, bisa apa ya, ibaratnya bisa tamu-tamu itu juga bisa tahu, oh ternyata itu salah satu cara untuk membesarkan nama baik kita di situ. Jadi oh ternyata Unsri ini mahasiswa Unsri antusias sekali seperti itu. Kan kalau
tidak lagi mengatakan geologi Unsri itu terbaik seperti itu, geologi Unsri itu paling semangat seperti itu bukan waktunya lah. Nah, menunjukkan spirit dalam menempuh ilmu, salah satunya yang paling ringan adalah melalui memunculkan afiliasi kalian. Seperti itu saya rasa. Oke. Kalau ada yang bertanya silahkan. Bukan bertanya di sesi ini. Di sesi berikutnya silahkan kalau kalian ingin bertanya, ada yang kurang paham, jangan malu. Oke. Karena itu adalah kesempatan kalian juga. Bisa jadi ada rekan yang sama problemnya tapi tidak memahami, itu kalian sudah mewakili rekan kalian. Jadi jika ada yang bertanya itu nanti di notes, paling tidak yang bertanya kemudian dipersilahkan untuk bertanya, karena biasanya kan bertanya ada 5 orang, cuman dibatasi 3. Nah, nanti yang diperkenankan untuk bertanya paling tidak dia sudah mengantongi nilai metodologi penelitian itu, mengantongi nilai A seperti itu. Oke. Tapi itu baru mengantongi ya. Ibaratnya A itu sudah dikantongi. Oke. Tapi ternyata berikutnya pertemuan-pertemuan berikutnya tidak kuliah, pertemuan-pertemuan berikutnya ngerjain tugas itu tidak ngerjain tugas, ya berarti bukan berarti nilainya A. Jadi nanti itulah kalkulasi. Jadi kalau kalian bertanya diperkenankan, itu kesempatan buat kalian, minimal kalian sudah mengantongi A. Pertemuan berikutnya, pembelajaran berikutnya, yang penting mengerjakan tugas saja, oke. Proporsional saja mengikuti mata kuliahnya, kalian sudah dapat A seperti itu, oke. Tapi kalau bertanya dapat, kemudian dapat A, berikutnya tidak mengerjakan tugas, tidak kuliah, ya berarti bukan lagi A, bisa jadi C, bisa jadi D seperti itu. Itu kalkulasi hidup itu seperti itu biasanya. Jadi harus banyak pertimbangan. Saya rasa demikian. Kalau tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, kita cukupi sampai di sini, dan kita bertemu di waktu yang sama dan tanggal yang berbeda, yaitu di hari Selasa depan. Oke, di Jumat ya. Oke, kita ketemu di Jumat sore untuk sesi ketiga. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu di Jumat. Oke, ini saya langsung live ya. Oh, saya stop dulu. Stop.